Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa walladzina dhafaru min al-fadaili bil haqqil awfa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Cabang Bina Operasi Syariah Bapak Yayat, dan kepada semua karyawan yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita berupa taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin, yaitu membaca kitab Al-Quranul Karim, ya. Mudah-mudahan dengan sababiyah kitab Al-Quranul Karim menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita berpegang kepada ajaran Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berguna, menjadi hidup yang bermanfaat, menjadi hidup yang bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Salawat salam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Selanjutnya ini di penghujung tahun 2021. Artinya apa? Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2021. Secara otomatis berbagai macam kegiatan, aktivitas sudah kita laksanakan. Tentu banyak hal yang mungkin masih kurang, banyak hal yang masih perlu evaluasi, termasuk bagaimana diri kita di dalam mengabdi kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah, maupun kita di dalam bekerja. Itu semuanya perlu evaluasi. Ketika kita sudah melaksanakan sesuatu yang baik, pasti ada kurang baik. Kita sudah berusaha untuk tidak salah, pasti akan mengalami kesalahan, akan mengalami yang namanya manusia. Kan manusia itu sifatnya khata'. Jadi setiap manusia itu pasti lupa, pasti hilaf ya. Apalagi yang tua. Ini enggak. Kullu bani Adam khata'una. Dari setiap bani Adam pasti pernah salah, pasti pernah dosa, pasti pernah khilaf. Entah khilaf dengan Allah maupun khilaf dengan sesama manusia, atau dengan Pak Yayat, ataupun khilaf dengan karyawannya atau mitra kerjanya. Itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi yang baik adalah manusia yang bukan tidak pernah salah. Justru manusia yang baik adalah orang yang pernah salah kemudian dia mengakui kesalahannya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi orang yang baik adalah orang yang pernah salah tapi kemudian dia minta maaf, dia mohon ampun. Kalau salah kepada Allah cukup gampang Pak ya, mudah para karyawan, yaitu dengan cara banyak istighfar, dengan cara taubatan nasuha. Tapi kalau dengan hakul adami harus ada baroah, ada ikrar bahwa saya pernah salah. Gak bisa kita minta maaf kepada Allah, ya Allah salah saya pada si A, si B, mohon dimaafkan. Itu gak akan bisa. Kita harus bertemu langsung, kita harus berikrar mohon maaf. Wal ya'fu wal yasfahu ala muhibbu ayyafirullahu lakum. Kita hendaklah saling memaafkan, kita saling berlapang dada.
wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak suka ketika Allah minta mengampuni dosa Anda? Kayak gitu. Innallaha ghafurur rahim. Allah aja Maha Pengampun. Kayak gitu. Jadi artinya apa? Kesalahan itulah suatu keniscayaan. Kesalahan pada diri kita adalah suatu kepastian. Maka jangan berharap seorang figur tokoh itu suci dari kesalahan, suci dari berkhilafah. Tapi jangan salah berulang kali. Ya. Nah itu namanya disengaja ya. Jangan masuk lubang yang sama. Itu berarti kita kodai, nggak bisa evaluasi. Karena evaluasi tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja. Sudah barang tentu Allah memberikan pesan Pak ya, dan kepada semua rekan. Allah memberikan pesan kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah katakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Bisa dilihat surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang yang bertakwa. Kita semua takwa kan, semuanya kan ya. Jadi kita semua pasti mendambakan menjadi orang yang bertakwa. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kita disuruh melihat bagaimana, apakah bekal untuk hari esok itu sudah cemepak apa belum bahasanya. Bekal untuk hari esok itu apa? Ketika kita nanti dipanggil oleh Allah SWT. Artinya apa? Surat ini adalah sebagai evaluasi. Jadi tidak hanya untuk akhirat, tapi dunia pun kita harus mengevaluasi. Karena akhirat itu bisa enak di dalam beribadah, pastinya dunianya harus enak. Artinya apa? Kesejahteraannya meningkat, ya kan? Kita punya fasilitas, kita punya sesuatu, nah itu ibadahnya juga akan istiqomah. Tapi enggak banyak sudahnya juga Pak ya, yang ketika tidak punya uang sholat ibadah, ya toh. Tapi begitu sudah jadi orang kaya raya, dia lupa kata Allah. Banyak kira-kira, banyak ujian itu. Itu di masa dulu ada seorang cerita itu, ada kisah namanya Sa'labah. Ya. Kisah Sa'labah di zaman Rasulullah itu orangnya khusyuk ibadah. Di situ ada Rasulullah, jamaah pasti ada di sana. Di situ ada pengajian, pasti ada di sana. Nah kemudian Sa'labah itu kan orang kiri. Nanti kiri ya. Sarung aja gantian ya. Sarung aja cuma satu ya. Satu. Dulu gak ada sarung ya. Juga ya. Sekali pakai, dia nggak punya apa-apa. Nah, dia mendekat kepada Rasul. Ya Rasul, buat aku didengakno. Dadi wong sing sugih. Sampeyan kan dekat dengan Allah. Karena jenengan itu kekasih Allah, pasti apa yang diminta jenengan akan dituruti Allah. Rasulullah bilang gini Pak ya, dan pada rekan-rekan, Sa'labah, kira-kira kowe nak tak sugih, kowe lali mbek Gusti Allah. Mboten Gusti kula badhe tambah sregep ibadah. Padahal kita gitu ya. Sama ketika kita sakit, ya Allah, mudah-mudahan kita sembuhkan ya Allah penyakit saya. Nanti saya akan lebih khusyuk dalam beribadah. Tapi apa yang terjadi? Kalau diberi kesembuhan dia lupa kan Allah. Itu kan banyak sekali. Nah, begitu saja dengan Sa'labah. Kalau didoakan kepada Allah, kemudian dia ada modal wedhus ya, kambing, karena tambah banyak sampai ribuan kambing. Tapi pertama kali enggak telat kalau di jamaah, kadang enggak datang dalam pengajian, lama-lama maghrib enggak ada, isya enggak ada, akhirnya terus sama sekali. Rasulullah perintahkan kepada sahabat yang lain, sahabat coba selidiki Sa'labah ada apa? Ditanya kenapa enggak jamaah, kenapa enggak ikut pengajian? Jawabnya sibuk dengan harta yang dimilikinya. Padahal dia sudah berjanji dulu ketika menjadi orang yang kaya akan lebih dekat kepada Allah. Tapi ternyata justru dengan kekayaan itu menjadikan terhijab lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibrah, ini pelajaran. Seandainya jenengan ini kan meniti karir ya. Jenengan meniti karir. Dari nol. Tidak ada orang yang tiba-tiba mak berduduk ya. Kosong mak berduduk ya.
tiba-tiba ujuk-ujuk sugih itu kan pasti dari nol dulu, menapaki tangga kan tidak anak 1, 2, 3 seterusnya. Itu ada yang wajar sunatullah itu. Ya kalau ada yang tiba-tiba kaya mungkin dapat warisan mulai lagi turunan dapat warisan gitu. Atau dulu zaman morkas itu tembus morkas 1 miliar. Nah, ya itu gak baik ya. Ini jadi harus ada step by step. Itu sunatullah yang harus jalan. Maka kalau dengan sebagai karyawan pasti keluh kesahnya juga saya mengalami. Saya dulu itu bisa kerja macam-macam, Pak. Kerja di jalan raya ngaspal dari jalan proyek. Setelah saya dari aliyah, lulus aliyah itu saya ngajarnya kan di diniyah itu sejak kelas 3. Itu pengen rasake kayak apa untuk duit wong kerja. Saya kerja mulai dari Karanggawang itu sampai ke Gaji itu ngaspal. Jadi yes pokoknya ngaspal gitu. Puasa pun saya kuat, Pak. Padahal panas ya, sisi kali kan agar panas aku jeblong kan. Tapi kuat alhamdulillah. Kum beristirahat itu. Nah ini terus saya kerja di pabrik. Mungkin jenengan masih ingat Fitra, di sini ada Fitra dulu ya. Fitra, masih ingat? Oh ya. Fitra itu bukan itu Filtra. Oh Filtra. Ya. Fitra itu pabrik kayu. Ya. Itu saya dulu di situ 3 tahun. Gaji saya waktu itu 25.000 seminggu. 9 tahun 90. Itu jauh luar biasa. Karena setelah itu masih murah. Udah saya mengajar bayar saya 10.000 kan. Mengajar di guru itu. Jadi itu perjalanan saya. Jadi, kemudian sampai saya diundang ngaji kemana-mana dan itu terus tak tekuni. Saya kuliah sampai 2 kali. Itu pun kuliahnya juga gratis semua. Alhamdulillah beasiswa ya Pak. Beasiswa semuanya. Jadi memang apa ya? Ketika kita bersungguh-sungguh, terus apapun kita lalui lah. Sebenarnya orang nggak percaya ya. Kalau saya pernah kerja di apa itu ngaspal, pernah di pabrik, pernah, aku nggak percaya semua orang kalau diceritain. Yang perjalanan. Tahunnya sudah begini. Iya, tapi sudah kepena, sudah menjadi orang dipandang di masyarakat. Nah, akhirnya ngerti ini seenak, padahal itu penuh dengan perjalanan. Mungkin panjenengan bisa lihat tokoh-tokoh itulah. Ini sebagai acuan gambaran bahwa persiapan kita di akhirat sudah belum, persiapan kita di dunia sudah ada belum. Mawal tandur nafsum ma qaddamat riqab. Ini Allah sudah miliki dalam Al-Qur'an. Persiapan kita sudah belum. Artinya apa? Ibadah kita sudah benar atau belum? Terus kita kerjanya bagaimana? Kan Allah kan nggak suka, Pak. Hanya satu aspek akhirat saja nggak suka, Pak. Harus imbang. Jadi kalau ada orang dikir terus itu nggak bagus. Itu jumlah. Allah nggak suka. Kerja terus juga Allah nggak suka. Harus gimana sih, Pak? Balan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Selalu akhirat yo dipikir, dunia yo dipikir. Dunia dengan bekerja maksimal, akhirat dengan ibadah maksimal. Ini akan balan, akan diimbang. Nah di tahun baru besok 2022 ya, mudah-mudahan kita lebih baik dalam segala hal. Amin. Amin. Baik dalam bekerja, amin. Baik dalam beribadah, amin. Lebih cermat lagi dalam menghitung angka-angka itu. Angka-angka itu ribet itu. Kalau saya jujur, saya untuk matematika atau nilai ketika apa itu ujian, apa itu kan ada itu ya. Ketika kuliah ada apa statistik itu ya. Itu saya paling angkat tangan. Jujur saya untuk eksak itu saya nggak canggih. Kadang hitung kok wis rada mumet sithik pene salah lagi. Berat, nang hitung duit iso. Gampang, tapi nak hitung kuwi wah statistik itu. Saya jenengan ini termasuk orang yang harus teliti karena kaitannya dengan uang. Jadi memang kita harus lebih baik lagi
dalam segala hal. Karena ada hadis begini, wa man kana yaumuhu khairan min amsi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu berarti fahuwa rabiqun. Dia termasuk orang yang beruntung. Jadi lu HP naik, progres. Kira yang saya boleh. Kayak kalian kan sebagai seorang guru, jenengan sebagai karyawan, bang. Ketika dia progres, itu kira-kira ya seorang-orangnya nang ngene kula kepalane. Nah, begini jenengan lah misalnya selaku catat di nama. Pasti jenengan akan berikan reward gitu kira-kira. Iya. Jadi diberi reward enggak? Pasti akan diberi penghargaan. Tapi bagi karyawan kan wa man kana yaumuhu bahwa ada bodi mislu amsi padha wae ngono iki ceritane apa? Acek. Enggak tumbuh ya. Padha wae ora kacek wis iku. Ora kacek. Nah ini bahwa maghbunun. Bahwa khasir. Wong sing rugi. Lah apa meneh wa mangkana yau syarron min amsi. Kok melalui hal kayak ini. Bahwa malunun. Ini terlaknat. Berarti kalau malah lebih jelek diberi sanksi apa ribet gimana? Sanksi. Gak dapat bonus. Bisa gak cuma bonus Pak. Bisa dapat peringatan satu, dua, tiga. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu sama tulisan. Jadi ini sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan hadis. Jadi luar biasa. Jadi kedisiplinan itu adalah salah satu faktor penting di dalam organisasi dimanapun itu. Ketika sudah tidak disiplin, maka akan terjadi sebuah gejolak. Misalnya karyawan datang, ini kalau misal madrasah, jadi jam 7 kurang, tapi kan perlu jam 7 lebih 15 menit. Ini secara hukum agama pun ini sudah korupsi waktu kan ya. 15 menit kali setahun berapa ya? Ngeri tadi. Pasti bergejolak pada siapa? Pada teman yang lain. Karena teman lain sudah masuk, kemudian sini belum, akan mengganggu. Kemudian yang dirugikan siapa? Anak-anak. Sama jenengan misalnya sebagai karyawan binama, harus tepat waktu datangnya, pulangnya juga begitu. Ini adalah faktor penting di dalam berorganisasi, disiplin. Dalam Al-Quran ini wal asri, innal insana lafi khusrin demi masa. Karena masa itu dia akan berganti, tidak akan kembali lagi. Barang sedetik ya, pun. barang sedikit pun. Maka kalau dalam Islam itu al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau nggak bisa menggunakan pedang itu, maka akan menggugri oleh diri, mencelakai sih. Jadi kalau jenengan ya mungkin ya time is money, time bagi bekerja Pak. Time is study ya. Waktu itu untuk belajar. Nah, jenengan time is money. Waktu adalah uang. Ini hanya sebagai semangat. Nah, oleh karena itu mari di tahun baru Masehi 2022 ini harus lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan Anda tambah kesehatannya. Amin. Sebelum cucu kayak cucu. Amin. Ini belum nih. 1, 2, 3, 4. Karirnya masukin. Lo itu penting itu. Kalau sudah dapat itu kan istiqomah. Semangat ya Pak. Karena ada harus tanggung jawab. Tapi nanti nggak tahu lama-lama wes sukses ada yang nambah lagi. Pas musim hujan. Ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan bacaan Al-Quran jadi berkah. Amin. Jadi berkah dunia akhirat itu. Jadi karena ada baca Al-Quran itu satu hurufnya itu diberi Allah pahala 10 hasanah. Jadi ketika Anda baca Alif Lam Mim itu sudah berapa itu? Kalau satunya satu huruf
Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif lamun harfun, lamun harfun. Berarti berapa huruf itu? 30 jadi 30 hasanah ya. 3 huruf jadi 30 hasanah. Berapa kali kita membaca Fatihah surat Al-Baqarah atau 30 juz kada? Itu saya yakin itu kalkulator digitnya berapapun gak akan bisa menghitung. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Belum lagi memang Al-Quran itu bisa barokah kita di dalam hidup. Amin. Amin. Orang yang membaca Al-Quran diberi pahala Allah. Jadi kalau kata Allah kan begini, udkuruni adkurukum faskuruli wala takfurun. Adkuruni bil ibadah. Nah, kowe eling karo aku kan ibadah, adkurkum bil ajri wa tawakkal gitu. Nah, kowe eling karo aku kanthi ibadah, aku eling menyang sira kanthi bil ajri wa tawakkal. Napa niku? Ganjaran upahan. Punten. Ganjarane wong salat 2 rakaat. Qoblal fajr. Qoblah subuh. Itu ganjarane padha karo dunya sak isine. Kenapa pahala enggak diberikan di dunia? Wong elek kok. Apik kan? Bayangkan itu khair rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Anda sholat qobliyah fajar itu lebih baik daripada dunia seisi-isinya. Jadi artinya pahala memang enggak diberikan di dunia, diberikan besok di akhirat. Yang rindunya orang ngomong masalah. Itu kudangane Allah. Anda baca Al-Quran 1 huruf 10 hasanah. Itu bisa dibayangkan sendiri. Kalau baca 1 Al-Quran berapa? Anda sholat 5 waktu itu, karena tadi manusia kan banyak kesalahan kan? Ya. Itu nanti sholat itu bisa solusi dosa kita hilang. Ibarat jaringan mandi di sumur 5, Gopak mandi sumur 1, 2, 3, sampai resik. Artinya apa? Dosa kita hilang. Maka kata Rasulullah kan, innal muslim la yusolli sholata yuridu biha wajhallah. Sesungguhnya orang muslim yang sholat yuridu biha wajhallah, karena murih ridhanya Allah. Fatahabat dulu an hadhi syajarah. Koyok protole godhong-godhong saka ranting. Nah musim kemarau itu kan godhong-godhong digaring ning sekandel ning ranting. Di sebelahke godhonge gogrok. Nah, ketika Anda sholat 5 waktu, gogrok dosanya enggak ngono. Enak banget kira-kira Pak. Mau ada dosanya menungso pirang-pirang kali gitu. Dari gitu. Jadi hilang semua dosa. Contoh kita. Bar sholat subuh sampai beraktivitas, berkegiatan, pasti berinteraksi dengan manusia. Omong elek rone, cerita rono rene ngalor ngidul gitu. Guru negi wong ghibah kalau orang dan sebagainya, kita ngapusi dan sebagainya. Zuhur datang, kita sholat, dosanya hilang. Nanti buat dosa lagi, reproduksi dosa lagi, gimana kira-kira? Gimana kira-kira jujur loh ya? Kemudian asar datang, gogrok dosanya. Asar datang, terus gitu dosa kira-kira. Iki lahan yang paling empuk dan renyah untuk berbuat dosa. Nah, cara bisa biasanya, ya mas, bisa nanti mas. Kapan di mas? Pedung. Bisa pedung itu toh, Karanggoyo dari Sari, jenengan? Bubuk, podo wae kan. Mesti biasanya antara waktu itu, nah cara biyen tongkrong ning ngarep omah. Gimana? Lanang wedok karo petan. Sekaligus wetani tonggone dosa ya. Makanya di zaman Rasulullah asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surat Al-Asr itu dikarenakan orang-orang waktu itu di zaman Rasulullah antara asar dan maghrib ini pada kumpul nih ngarep. Bapak liba, ibu-ibu tuh tapi pun enten apa? Bapak kula sampe biyen
terus pakai setrum. Waduh, macam-macam. Sing wadi-wadi, yang rahasia, yang privasi di ceritakan semua. Saya ini kurang bla 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 bla. Ini dosa gak kira-kira? Dosa. Ada maghrib datang, sholat maghrib, dosa hilang. Sama mungkin tanya, lupa antara isya dan subuh kan lama itu, berarti gak ada dosa. Kata siapa? Ini bagi mereka yang sudah bersuami istri, ketika sang suami minta sedekah kepada sang istri tidak dikasih, dilaknat apa itu? Iya. Dosa kayak itu. Dosa apa? Dosa. Langsung banter Mas. Tapi harus saling apa? Tafahum, saling pengertian. Iya. Kalau memang kesel banget yo. Pas palang merah Mosok pasar landing jebule landasan becek kan. Gak boleh itu. Harus diempet kan gitu. Ini terus ini. Jadi memang Allah itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita ingat Allah, pasti Allah akan ingat kita. Kita ingat pada Allah dengan ibadah. Allah ingat dengan apa tadi? Ganjaran dan upahan. Anda baca Al-Quran, satu hurufnya diganjar berapa tadi? 10 huruf. Ini kan upahan. Ada sholat 5 waktu akan diberi ganjaran Allah dengan hilangnya dosa-dosa kita. Luar biasa. Allah janji sholat sunat aja 2 rakaat akan dibalas dengan dunia seisi isinya. Ini Masya Allah. Jadi mari kita lebih tingkatkan lagi di dalam ibadah atau kerja kita, sehingga hablum minallah kita lancar, hablum minannas kita juga lancar ya. Karena mau gak mau kita sebagai manusia juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Punya rezeki sisihkan sedikit pada yang lain. Insya Allah akan jadi kehidupan yang barokah. Amin. Amin Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amin. Al-Zakirin, al-Syakirin, al-Naimin, al-Yaqin, al-Mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-hayy. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Rabbi lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima alladhi qawlana fi lan tarama. Rasulil kulla halalan daima. Rabbi rahmat ya ulana. Allahumma asli lana kulla syu'ur. Rabbi ridhonika al-uyun. Allahumma kulla tuyun. Allahumma rasulul manin. Allahumma hadina bihudaka waj'al man yusari'u fi ridhaka. Amin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah musibati rahmatik wa zanafiratik wal ghanimata min dhikri wa salamata min dhikri. La tad'alana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la daran illa kashafta wa la jahilan illa 'allamta wa la 'aiban illa shakarta wa la hajatan illa qadayta ya Allah bi hajati kasbinana terus syariah Allah. Amin ya Allah. Mudawamatan ya Allah. Mudawamatan ya Allah. Mudawamatan ya Allah. Wa sa'adatan ya Allah. Ma'an najahan ya Allah. Ma'an najahan ya Allah. Ma'an najahan ya Allah. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana illa li awwalina wa akhirina wa yataminka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma yassir umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina ya Allah. Allahumma ya muqawwil al-ahwal qawwil halana fi ahsanil ahwal bi qawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya miqdar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khairal mas'alah wa khairal du'a
وخير النجاة آمين. وخير الثواب آمين. وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممت وثبت وتنجي الموازين وحققنا بالإيمان وارفع درجاتنا تقبل صلاتنا يا عزيز الغفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صراط الذين أنعمت عليهم اللهم وفق لقوم الطريق والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.